Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku soleh-soleha. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semua ya nak? Alhamdulillah. Baik, bertemu kembali dengan Bu Guru di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang mengakui Asmaul Husna dalam kehidupan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang Bu Guru sampaikan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendengar ya, Asmaul Husna. Allah memiliki 99 yang indah yang disebut dengan nama Asmaul Husna. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Asmaul Husna berarti belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Kita dianjurkan menyebut Asmaul Husna di doa-doa dan zikir kita. Kita akan mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama ada As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari adalah As-Somad. Kita artikan dulu. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus suka memberikan bantuan kepada orang lain seperti Allah senantiasa membantu kita. Mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan As-Somad menjadi doa. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran surah Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah. Pengakuan atas sifat As-Somad antara lain sebagai berikut. Mengakui sifat As-Somad yang pertama contohnya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Nah, itu contohnya ada kita senantiasa berdoa dan berzikir hanya kepada Allah. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saling membantu, saling menolong sesama manusia. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui sifat Al-Muqtadir contohnya adalah bacalah berulang-ulang lafaz dan makna Al-Muqtadir hingga hafal. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan.
Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, mari kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Yang selanjutnya, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Kita hanya mohon perlindungan hanya kepada Allah. Berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Artinya Allah SWT maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Seperti kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Nah, tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Mengakui sifat Al-Muqaddim yang pertama yaitu makna Al-Muqaddim adalah Allah yang maha mendahului, Allah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Mari kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia merugikan orang lain. Contoh mengakui sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan. Yang pertama, jangan menunda-nunda pekerjaan terutama kalian dalam belajar. Nah, jika ada PR atau tugas, segera dikerjakan, jangan ditunda. Karena apa? Karena besoknya itu ketika ada tugas, kalau tugas sebelumnya belum dikerjakan pasti menumpuk kan. Nah, itu sebabnya kita dianjurkan jangan menunda-nunda pekerjaan terutama dalam hal belajar. Contoh yang kedua yaitu mendahulukan kepentingan umat atau umum daripada kepentingan diri sendiri. Contohnya ada kerja bakti di lingkungan rumah kalian didahulukan daripada kepentingan pribadi. Asmaul Husna yang keempat yaitu tentang Al-Baqi, artinya maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah SWT maha kekal, manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Mengakui sifat Al-Baqi. Makna Al-Baqi yaitu Allah SWT yang maha kekal. Allah SWT yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Seperti contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Bulan dan matahari tidak pantas untuk disembah. Semua ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah yang maha kekal. Karena Allah itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari pelajaran yang Bu Guru sampaikan, harapannya adalah anak-anakku bisa menerapkan sikap kebiasaan selalu berzikir, menyebut nama-nama Allah yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, seperti itu kira-kira dari Bu Guru, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.